Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah Minggu GBI Visi Pemulihan. Saya meminta perhatian sejenak dari Bapak Ibu yang sedang menyaksikan di rumah atau dimanapun saudara berada untuk dapat mengikuti panduan beribadah secara online berikut ini. Yang pertama, mari persiapkan diri dan hati Anda serta berpakaian yang rapi. Yang kedua, mengikuti acara ibadah hingga selesai. Yang ketiga, beribadahlah dengan fokus dan dengan kesungguhan hati. Yang keempat, saya mengajak saudara untuk terlibat dalam pujian, penyembahan, dan doa. Yang kelima, jangan lupa untuk mencatat setiap rema dari firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat memberikannya melalui transfer ke rekening berikut ini. Demikianlah saya sampaikan panduan beribadah secara online. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, umat Tuhan yang berbahagia. Saya percaya dimanapun kita berada, penyertaan Tuhan senantiasa nyata dalam setiap kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu baik. Dia senantiasa baik dalam hidup kita. Setiap saat, setiap waktu dalam hidup kita, kebaikannya senantiasa dinyatakan melimpah-limpah dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, kasih karunia Tuhan senantiasa baru buat kita. Dan saya percaya hari ini kita dipertemukan di dalam kasih karunia Tuhan yang selalu baru buat kita, yang selalu bertambah-tambah dalam hidup kita, yang membuat kita semakin jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Saudara, orang yang jatuh cinta kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan menemukan kasih dan anugerah Tuhan. Dia akan semakin dalam Tuhan. Dia akan semakin mengasihi Tuhan. Dan saya percaya orang yang jatuh cinta sama Tuhan, yang ketemu dengan hadiratnya, dia akan berkata bahwa tidak ada Allah yang lain seperti Tuhan Yesus Kristus. Seperti Daud berkata, tiada Allah yang lain baginya. Dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Tuhan tetap bagiannya untuk selama-lamanya. Saya berdoa saudara, dan kita berdoa bersama-sama. Apapun terjadi hari-hari ini dalam hidup saudara dan saya, kita tetap mampu berkata bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dan kita mau tetap berkata, Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Kita mau berkata bahwa kita mau tetap berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dan kita percaya bahwa tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus yang sanggup menolong saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Kita satukan hati kita untuk masuk dalam doa. Dan saya percaya waktu kita berdoa bersama-sama, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita melawat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya kasih dan anugerah Tuhan besar atas kami. Kami percaya kebaikan Tuhan nyata atas kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau terus mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Tuhan, lanjutkan kasih setiamu dalam hidup kami. Dan kami percaya orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan menambah-nambahkan kasih setianya dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami memuji dan menyembah Engkau. Engkau bersemayam atas penyembahan kami. Dan kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Engkau melawat kami, memberikan kami damai sejahtera, memberikan kami sukacita, memberikan kami pengharapan yang baru, memberikan kami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan, Engkau bertahta, Engkau bersemayam waktu kami memuji dan menyembah Engkau. Dan bersama dengan umat-Mu dimanapun kami berada, kami mau angkat pujian kami, hati yang menyembah kepada Tuhan. Dan
dan Engkau hadir dan melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Kita berikan yang terbaik bagi Dia, sebab Allah kita baik, sungguh baik dan sangat baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Kita percaya waktu kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Kita berjumpa dengan pribadinya dan membuat kita semakin mengasihi Tuhan dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya satu yang ku mau, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, bersamamu, di dekatmu, ku rasakan
kasih dan kuasa-Mu. Ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku rasakan jamahan-Mu. Lebih lagi ku mengasihi-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus. Kami percaya untuk kami menyembah Engkau, Engkau hadir dan melawat kami, dan kami semakin mengasihi Engkau. Hanya satu yang ku mau, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, bersama-Mu, di dekat-Mu, ku rasakan kasih dan kuasa-Mu. Di doa kami katakan, ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku rasakan jamahan-Mu. Lebih lagi ku mengasihi-Mu. Mari katakan, ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku rasakan jamahan-Mu. Lebih lagi ku mengasihi-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami mengasihi Engkau lebih dari segala galanya. Kami berharap kepada Tuhan, sumber pengharapan. Kau Allah kami yang kami sembah. Oh Yesus, kami mengasihi-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Lamosyana Namaso. Haleluya. Kami percaya, kami menyembah Engkau. Engkau menjamah kami Tuhan. Ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku rasakan jamahan-Mu. Lebih lagi ku mengasihi-Mu, mengasihi-Mu. Lebih lagi ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Tiada yang seperti-Mu, yang besar dan berkuasa. Kau memberikanku pengharapan saat semuanya hilang. Tak pernah Kau terlambat menolong dan menopangku. Ku sembah Kau Yesus.
Shalom Aleichem. Jemaat Tuhan, visi pemulihan yang saya kasihi, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah ini. Karena kita percaya, dimanapun kita berada, di situ Roh Kudus berada. Roh Kudus akan menguasai kita semua dimanapun kita berada, bersama-sama beribadah satu roh dengan Roh Kudus Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan mau bicara kepada kita mengenai mengutamakan firman. Kita harus mengutamakan firman lebih dari segala-galanya, supaya kita diberkati Tuhan dan kita disayang oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Haleluya, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena saat ini kami seluruh jemaatmu beribadah kepadamu bersama-sama. Kami haus rindu untuk beribadah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus saat ini. Sebab itu kami mohon padamu Tuhan Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, terus mengurapi kami semua yang ikut dalam kebaktian ini. Roh Kudus pimpin kami semua ke dalam seluruh kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itulah memerdekakan kami. Mari Roh Kudus Engkau pimpin kami. Urapi juga hamba-Mu ini yang Kau mau pakai sebagai alat-Mu. Urapi dia dengan urapan Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas. Sehingga Roh Kudus memakai dia dengan kemurnian-Mu, menyampaikan, menguraikan, membahas firman-Mu ini sepenuhnya dari Roh Kudus, sehingga nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Semua roh Lucifer, iblis, setan, roh jahat, roh antikris dan kaki tangannya, dan semua roh Illuminati dan semua roh kutuk sakit penyakit yang mengganggu di dalam kebaktian kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua roh kami harus lenyap dari kami. Api roh membakar, menghancurkan, menghanguskan semua roh itu, hangus lenyap dari kami semuanya, sehingga kami bersekutu dalam kuasa Roh Kudus, dalam suasana Roh Kudus saat ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus, kami semua mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan menantikan firman Tuhan Yesus datang kepada kami. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai dengan 42. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Dua kakak beradik ini. Maria adalah kakak, Marta adalah adik. Pada saat Tuhan Yesus datang ke situ bertamu mau diajak makan, Marta sibuk sekali membuat makanan, sibuk sekali menyediakan makanan. Tetapi Maria, dia memang cinta firman. Dia duduk terus di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia terus mendengar, terus mendengar. Tiba-tiba Marta, karena dia sudah sibuk dan capek, dia mulai menegur kakaknya. Dia menegur Maria di hadapan Tuhan Yesus. Dia bilang, "Guru, tidakkah engkau biarkan itu kakak saya itu membiarkan saya seorang diri bekerja, menyediakan makanan? Dia duduk saja di situ." Lalu Yesus mengatakan, "Marta, Marta, engkau sibuk dengan perkara yang sia-sia itu. Engkau sibuk sekali dengan perkara yang sia-sia. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta terlalu sibuk dengan pekerjaan. Dia lebih mengutamakan pekerjaannya. Dia lebih mengutamakan makanan daripada firman Tuhan. Marta lebih mengutamakan pekerjaan daripada firman Tuhan. Sama itu dia menegur akan Maria. Yesus membela Maria.
Dia katakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu firman Tuhan. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yaitu firman Tuhan, yang tidak bisa diambil dari Maria. Makanya Maria lebih mengutamakan firman Tuhan daripada semua makanan minuman, lebih dari semua pekerjaan, lebih daripada uang, lebih dari segala-galanya. Maria lebih mengutamakan firman dari segala-galanya. Makanya Tuhan Yesus sangat sayang sekali kepada Maria. Maka waktu Lazarus mati, Tuhan Yesus datang ke tempat Lazarus dikuburkan. Dan sampai di sana, Maria sedang menangis. Pada saat Maria menangis, Yesus juga menangis. Kenapa menangis? Karena Yesus sayang sekali kepada Maria. Kenapa? Maria cinta firman Tuhan. Yesus sangat senang kepada orang yang cinta firman Tuhan. Kalau kita cinta firman, kita mengutamakan firman daripada semuanya. Kalau kita menangis, Yesus juga menangis. Kalau kita punya masalah apapun, Yesus juga tahu masalah kita. Makanya Yesus sangat memperhatikan orang, anak Tuhan Yesus yang sangat memperhatikan firman, mengutamakan firman dari segala-galanya. Seperti katakan di dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai dengan 36. Yohanes 11 ayat 33 sampai dengan ayat 36. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Betapa kasihnya Yesus kepada Maria. Pada saat Maria menangis, Yesus juga menangis. Jadi jemaat Tuhan, kalau kita mengutamakan firman daripada segala-galanya, maka kalau kita menangis, Yesus juga menangis. Kalau kita punya masalah, Yesus juga menolong kita masalah kita. Mari kita cintai firman Tuhan lebih dari segala-galanya. Maka dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Tuhan Yesus katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala firman-Ku." Tuh. Karena Maria mengasihi Yesus, maka Maria menuruti segala firman Tuhan. Bukan seperti Marta. Marta tidak menuruti firman Tuhan. Dia lebih memilih kesibukan, pekerjaan, makanan, minuman. Tapi Maria tidak. Yesus bilang, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bukti bahwa kita mengasihi Yesus, kita harus menuruti firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita menuruti firman Tuhan. Itu bukti bahwa kita mengasihi Yesus. Jangan bilang saya mengasihi Yesus kalau engkau melanggar firman. Taatilah firman Tuhan Yesus. Lalu kalau kita menuruti firman, Tuhan akan kirimkan Roh Kudus pada kita. Ayat yang ke-16. "Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Kalau kita mengasihi Yesus, kita menuruti firman Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan turunkan Roh Kudus turun ke atas kita, memenuhi kita. Dan Roh Kudus itu akan menyertai kita, menolong kita dalam segala-galanya. Itu sebabnya kita harus mengasihi Yesus. Kita harus mengutamakan firman Tuhan daripada segala-galanya. Di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat ke-17. "Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah atau ke gereja. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat." Firman Tuhan katakan, ya, kita harus lebih mengasihi firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan lebih daripada persembahan. Banyak anak-anak Tuhan lebih mengutamakan persembahan daripada mendengar firman Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Kalau kamu pergi ke gereja, memperhatikan firman Tuhan lebih daripada memberikan persembahan. Memperhatikan firman Tuhan lebih daripada uang, daripada segala-galanya.
Makanya jemaat Tuhan, saya mohon kalian kalau mendengar firman, dengarkan firman terus menerus. Duduk di bawah kaki Yesus seperti Maria, dengarkan firman. Kalau kalian dimanapun kalian berada, duduk dengar firman, jangan terpengaruh oleh situasi yang lain. Dengarin firman dari awal sampai akhir kebaktian. Supaya kalau kita benar-benar memperhatikan firman Tuhan lebih daripada segala-galanya. Kalau kita lebih memperhatikan uang atau yang harta daripada firman Tuhan, bilang kamu adalah orang bodoh, orang yang jahat. Itu dia. Maka jangan sampai kita disebut Kristen bodoh, Kristen jahat. Kalau kita lebih mengutamakan duit, kekayaan, harta atau apapun lebih daripada firman Tuhan, kita orang Kristen yang bodoh dan jahat. Tuhan bilang seperti Raja Daud. Raja Daud itu sangat sayang sekali kepada firman Tuhan. Dia rindu sekali merenungkan firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 2 dan 3. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Daud katakan, tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Daud itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lalu dikatakan ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang perbuatnya berhasil. Jadi kalau kita merenungkan firman Tuhan siang malam, kita mengutamakan firman Tuhan dan renungkan siang malam, apa saja kita perbuat pasti berhasil. Pasti berhasil. Tolong perhatikan jemaat Tuhan. Utamakan firman Tuhan dalam segala-galanya. Renungkan firman Tuhan siang malam. Apapun yang kau perbuat pasti berhasil. Dalam bisnis berhasil, pekerjaan berhasil, dalam keluarga berhasil, semua berhasil. Makanya Daud katakan dalam Mazmur 119 ayat 72, dari ayat 72. Mazmur 119 ayat 72, 147, 148, dan 195. Saya bacakan. Daud bilang, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan firman-Mu. Tuh. Jadi pagi-pagi buta, Daud sudah bangun untuk merenungkan firman Tuhan. Jemaat Tuhan, jangan kalian malas. Masa bangunnya siang-siang? Bangun pagi-pagi, kita renungkan firman. Karena kita lebih mengutamakan firman daripada uang. Lebih mengutamakan firman di segala-galanya. Renungkan firman. Pagi-pagi benar. Renungkan firman. Ayat yang ke 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Jadi kalau kita mencintai firman Tuhan, Tuhan bilang apa? Besarlah ketentraman pada kita. Kita akan tentram sekali. Tidak ada batu sandungan pada kita. Makanya Daud sangat diberkati Tuhan. Di dalam 1 Samuel 18 ayat 14. Daud sangat diberkati Tuhan dalam perjalanannya. Dia katakan, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Karena Daud cinta firman, mengutamakan firman, maka dia berhasil segala perjalanannya. Itu dia. Dalam 1 Yohanes 14 ayat 26, Tuhan Yesus katakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita perlu dengan urapan Roh Kudus supaya Roh Kudus mengajar kita firman Tuhan. Ini kesaksian saudara. Maka mari kita cintai firman Tuhan seperti Daud. Dia mencintai firman. Di dalam lagunya dia katakan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kalau firman Tuhan
kita percaya firman Tuhan, kemenangan Tuhan sediakan bagi kita, pasti menang. Pasti menang. Yang kedua, pada waktu Tuhan Yesus datang pada murid-muridnya di tepi pantai, Yesus tahu bahwa murid-muridnya gagal sekali. Mereka menangkap ikan semalam-malaman, satu ekor pun ikan tidak tangkap. Tahu mereka itu nelayan-nelayan yang sudah berpengalaman. Satu ikan pun dia tangkap. Yesus tahu bahwa muridnya gagal total. Mengapa gagal total? Karena muridnya mengutamakan keahliannya sebagai nelayan. Pengalamannya pasti dapat ikan pada malam hari. Ternyata semalam-malaman tidak ada ikan satupun. Makanya Yesus datang kepada murid-muridnya di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dengar baik-baik. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Jadi semua orang datang mau mendengar firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Itu semua orang cinta firman. Tapi murid Yesus gagal. Ayat 2. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi Yesus mulai menyatakan pada murid-murid yang gagal, kamu gagal karena kamu tidak mau dengar firman Tuhan dulu. Maka Yesus sampaikan firman Tuhan dulu kepada muridnya. Semua orang mendengar firman Tuhan itu. Yesus sampaikan firman Tuhan. Sesudah Yesus menyampaikan firman Tuhan, baru Yesus katakan, sekarang kamu sudah tahu firman Tuhan, sudah isi firman Tuhan, sekarang kamu bertindak, tebarkan jala itu, pasti dapat. Lalu ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Sesudah menyampaikan firman, dia katakan apa? Bertolak ke tempat dalam, tebarkan akan jalamu. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menyebarkan jala juga. Sekarang Simon mulai bertindak sesudah mendengar firman Tuhan. Dia taat kepada firman Tuhan. Yesus bilang, sekarang tebarkan jalamu, ya, ke tempat yang dalam, kamu akan menangkap ikan. Tapi Simon katakan, Tuhan, semalam-malaman kami berusaha menangkap ikan, tapi satu pun tidak ada. Tapi karena engkau yang suruh, kami akan lakukan itu. Jadi Simon mulai taat kepada firman Tuhan. Tidak mau lagi berharap kepada pengalamannya atau keahliannya. Dia mengandalkan firman Tuhan. Karena engkau yang suruh, kami taat firman Tuhan, kami melakukannya. Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Waktu si menebarkan jala, wah, penuh sekali ikan, ikannya besar-besar. Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bayangkan, dari tidak ada ikan, sekarang ada ikan sampai 2 perahu penuh ikan, banyak sekali. Dari tidak ada menjadi berlimpah. Itulah kenapa, karena mulai taat kepada firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita belajar dari pengalaman murid-murid Yesus, dari pengalaman Simon Petrus ini dan murid Yesus. Mereka bertindak berdasarkan pengalaman mereka, kemampuan mereka, keahlian mereka, turun-menurun sebagai nelayan yang tradisional, ahli. Tapi ternyata gagal total. Semalam-malaman tidak ada ikan. Waktu malam tidak ada ikan. Tapi sesudah mendengar mereka firman Tuhan dari Tuhan Yesus, baru Simon bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dia tebarkan jalannya. Jalannya itu penuh dengan ikan sampai bisa mengisi 2 perahu penuh dengan ikan. Bayangkan, itulah hidup berkelimpahan. Makanya kalau kita mengutamakan firman lebih dari segala-galanya, pasti apa yang kita lakukan pasti berhasil. Saya minta jemaat Tuhan, jangan kalian bertindak, jangan bekerja, jangan lakukan sesuatu sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan. Kalian akan gagal seperti Simon ini, gagal total. Tapi kalau kita mengutamakan firman, dengarkan firman Tuhan dulu, renungkan firman Tuhan dulu, maka sesudah engkau dengarkan firman, dengar firman, engkau bertindak, pasti berhasil. Berhasil, dari tidak ada menjadi ada.
Itulah rahasia daripada firman. Maka saya minta kepada jemaat Tuhan, supaya kalian benar-benar mentaati firman Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Yang bisa membuat kita mendengar firman, menuruti firman adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan mengajar kita firman Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kita firman Tuhan. Maka saya minta kepada jemaat Tuhan, hauslah terus mesti urapi dengan Roh Kudus. Kalian harus penuh Roh Kudus. Kalian harus sungguh-sungguh penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, tentang mengutamakan firman Tuhan, kita saat ini bersama-sama, pada minggu yang pertama ini, kita bersama-sama akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Seperti katakan dalam Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai dengan 58. Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi kalau kita ikut perjamuan kudus, kita akan peroleh hidup yang kekal, masuk surga. Ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Dan kalau kita ikut perjamuan kudus, Yesus akan tinggal dalam kita dan kita dalam Yesus. Kita menjadi satu dengan Yesus. Ayat 57, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. 58, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika mengajar di rumah ibadat. Demikianlah firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Makanya kita mengikuti perjamuan kudus supaya kita ini beroleh hidup yang kekal, masuk dalam surga. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk semua roti dan anggur ini yang Kau sediakan bagi kami semuanya sebagai alat perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, berkatilah semua roti dan anggur ini. Mohon Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri Tuhan yang memecah-mecahkan semua roti dan anggur ini menjadi pecahan-pecahan untuk alat perjamuan kudus. Dan kami mohon Tuhan Yesus Kristus, tumpangkan tangan-Mu ke atas roti dan anggur ini. Mohon Tuhan Yesus Kristus, berkatilah roti dan anggur ini. Sucikan, kuduskan, dan urapilah semua roti dan anggur ini dengan urapan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas, menjadi maha kudus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pemalabakatakan tanama era pemalabakatakan nampario santanama. Hosana, hosana, hosana. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah cabikan-cabikan daging Tuhan Yesus yang telah dicabik-cabik oleh karena pemberontakan kejahatan kita, maka diremukkan, dicabik-cabik. Inilah daging Tuhan Yesus Kristus. Daging Tuhan Yesus akan menjadi satu dengan daging kita, sehingga tubuh kita yang tadinya lemah dan sakit-sakitan menjadi sehat dan kuat untuk menjadi saksi Kristus. Dan pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan, maka tubuh kita ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Lalu kita akan diangkat bertemu Tuhan di angkasa. Mari jemaat Tuhan, inilah daging Tuhan Yesus. Kita makan daging Tuhan Yesus, supaya daging Tuhan Yesus menjadi satu dengan daging kita. Mari katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana, hosana. Angkatlah darah Tuhan Yesus di tangan kananmu. Darah adalah nyawa.
Darah Yesus akan menjadi satu dengan darah kita. Nyawa Yesus menjadi satu dengan nyawa kita. Adalah covenant, sehidup semati dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus. Angkat darah Tuhan di tangan kananmu. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah pemalabakata kintaran mama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minum darah Tuhan Yesus ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu ke atas. Hosanna, Hosanna. Kita haus menerima urapan baru daripada Roh Kudus. Yesus bilang, apalagi Bapa di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka minta. Kita minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus berikan kita Roh Kudus. Inilah pemalabakata kontanan mama. Arahkan hatimu pada Tuhan Yesus. Pusatkan pikiran pada Tuhan Yesus untuk menerima urapan baru daripada Roh Kudus. Inilah pemalabakata kontanan mama. Hoi Santa Nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon padamu Tuhan, curahkan Roh Kudus Tuhan Yesus turun ke atas kami, membaptis, mengurapi kami semuanya. Kami haus rindu Tuhan, kami haus rindu karena Roh Kudus yang mengurapi kami, membebaskan kami di semua belenggu-belenggu iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan. Roh Kudus menyembuhkan segala penyakit kami. Roh Kudus mengubah kami jadi manusia lain. Roh Kudus memberikan kami karunia roh dan kuasa jadi saksi Kristus. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman, merenungkan firman, dan melakukan firman Tuhan. Kami haus Roh Kudus. Terus pemalabakata kuntaramana, jemaat Tuhan yang pemalabakata dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hosanna, Hosanna, haleluya. Dalam nama Ilamanah pemalabakata kuntaramana, Robamara kuntaramana, Hirsanta nama kata kuntaramana, Hosanna, Hosanna, Elimina mana pemalabakata kuntaramana, Robamara kuntaramana, Robamara kuntaramana. Haleluya, Hosanna, Hosanna, haleluya, 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 haleluya. Hosanna, 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 haleluya, haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, tetap angkat tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Arahkan hatimu pada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita jadi manusia lain, memberikan kita karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus. Roh Kudus memberikan kepada kita segala kemampuan jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya. Shalom Alehim. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang
kasih di dalam Tuhan untuk mengikuti channel YouTube kami, GBI Visi Pemulihan Official. Untuk mengetahui informasi mengenai GBI Visi Pemulihan dan update ibadah online kami, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi website kami di www.gbivisipemulihan.org atau follow Instagram kami @gbivisipemulihan.official. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.